kembali masalah pada efek samping headset ya, Dok. Nah, berisiko mengalami gangguan pendengaran. Nah, bila ciri-ciri itu muncul mulai dialami oleh seseorang, biasanya pengenangan apa, Dok, yang sebaiknya harus segera dilakukan, Dok? Gimana, Mbak? Bila mulai mengalami ciri-ciri gangguan pendengaran akibat pemakaian headset tersebut, apa saja pertolongan pertama yang bisa segera dilakukan oleh orang tersebut, dokter? Harus segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan atau bisa ditangani sendiri di rumah sendiri, Dok? Oke, jadi begitu kita ada dampak dari penggunaan headset tadi, mulai ada telinga berdenging atau gangguan yang lain ya, yang pertama kali kita lakukan adalah stop penggunaan headset itu tadi ya, jangan dilanjutkan. Kita istirahatkan sel rambut luarnya yang di dalam telinga dalam itu untuk istirahat dulu. Kemudian kita observasi dulu apakah telinga berdengingnya mulai berkurang atau masih tetap sama. Ya. Kalau misalnya tetap masih ada keluhan telinga berdenging, apalagi mulai gangguan pendengaran ya, nyetel TV misalnya kita volumenya harus keras supaya kita bisa mendengar secara jelas suara ya, suara dari televisi. Kemudian kita menerima telepon. Kenapa kok menerima teleponnya kok teriak-teriak ya, padahal bisa jelas kedengarannya, itu berarti sudah ada mulai gangguan pendengaran. Itu mulai sebaiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter THT ya. Berarti sudah ada efek samping atau dampak yang sudah lebih parah ya, sudah mulai ada penurunan pendengaran. Sebenarnya kalau usia produktif mulai gangguan pendengaran kan sayang ya. Benar. Sebelum ada efek gangguan pendengaran sebaiknya bisa dicegah ya, sayang kalau masih usia produktif. Iya, Dok. Ini biasanya kalau datang ke dokter, khususnya THTKL ya, Dok ya, ini pemeriksaan apa yang biasanya dilakukan sih, Dok? Oke, jadi untuk pemeriksaan penunjang ya, untuk di THT, untuk gangguan pendengaran dalam hal ini, yang sederhana bisa kita lakukan adalah pemeriksaan garpu tala. Ya, pemeriksaan garpu tala bisa kita bunyikan, kita letakkan di sini garpu talanya, kita evaluasi apakah itu termasuk gangguan pendengaran tipe konduktif atau tipe saraf. Ya, kalau tipe konduktif kemungkinan masih bisa membaik. Tapi kalau gangguan tuli pendengarannya saraf sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Itu yang pertama. Kemudian itu yang simple ya, yang ada di poli ya. Kemudian untuk pemeriksaan pendengaran yang lebih kualitatif itu kita lakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan pendengaran atau audiometri ya, itu butuh pemeriksaan yang khusus dengan alat yang khusus, kemudian dilakukan di tempat yang kedap suara. Di situ disetel dengan alat itu kita bisa mendengar suara berapa desibel, berapa hertz ya. Jadi di situ bisa diketahuan gangguan pendengarannya termasuk yang ringan, sedang atau berat. Gitu. Berarti ada 2 jenis pemeriksaannya ya, Dok ya? Ya, yang sederhana yang garpu tala, kemudian yang lebih lengkap lagi namanya audiometri ya, atau pemeriksaan gangguan pendengaran. Nah, Dok, bila misalnya sudah terjadi gangguan pendengaran seperti itu, penanganannya sejauh apa, Dok? Apakah pasien harus mendapatkan terapi untuk menangani gangguan pendengaran hingga harus menggunakan alat bantu dengar, Dok? Kalau misalnya ini penyebabnya adalah penggunaan headset atau earphone yang sudah lama dan berjam-jam itu tadi, kemudian kita lakukan pemeriksaan audiometri ya, kemudian kita ketahuan hasilnya itu tulinya derajat ringan, sedang atau berat, termasuk tuli yang ada 2 jenis ya Mbak, 3 jenis sorry. Tuli ada tuli konduktif, tuli saraf, dan tuli campuran. Kalau masih tuli konduktif, berarti gangguannya hanya di telinga luar sampai telinga tengah, itu masih bisa membaik. Tapi kalau yang tuli saraf sudah terjadi gangguan di telinga bagian dalam,
Jadi sudah tidak ada proses penyembuhannya ya. Jadi satu-satunya jalan menggunakan alat bantu dengar. Oh iya. Ya, jadi Jadi telinga luar sampai Mhm. telinga tengah itu sudah ada bisa prognosisnya lebih baik daripada Iya, betul. bila terkena telinga dalam begitu ya, Dok? Iya. Jadi untuk gangguan bising ya, aku dalam istilah kedokteran namanya NIHL, Noise Induced Hearing Loss. Jadi gangguan pendengaran yang disebabkan oleh noise atau suara kebisingan itu biasanya penyebabnya adalah tuli saraf. Penyebabnya adalah gangguan pada telinga dalam. Ya, itu sehingga untuk prognosisnya lebih jelek dan satu-satunya jalan hanya dengan alat bantu dengar. Baik, Dok. Untuk penanganannya itu apakah bisa khususnya di telinga bagian luar tadi ya, Dok ya, yang prognosisnya dikatakan lebih baik. Nah, bila sudah mendapatkan penanganan, apakah bisa menjamin pasien sembuh total alias fungsi pendengarannya bisa kembali seperti semula, Dokter? Bisa. Jadi gangguan pendengaran yang misalnya disebabkan karena ada sumbatan kotoran ya, kotoran telinga. Itu kan penurunan pendengaran itu ya. Tapi setelah dibersihkan, jadi plong lagi. Itu waktu tersumbat, itu tuli konduktif. Jadi ada sumbatan di telinga antara telinga luar sampai telinga tengah, ya, karena kotoran letaknya di situ ya. Itu dibersihkan, ya plong, bisa mendengarkan lagi. Atau penggunaan earphone yang masuk ke liang telinga ya, menimbulkan lecet atau laserasi liang telinga, infeksi, pasti dia nggak nyaman, telinganya gangguan pendengaran. Tapi begitu kita obati, kita bersihkan, kita obati, kemudian minum obat ya, kasih ke atas telinga, infeksinya membaik, pendengarannya membaik juga. Gitu. Jadi kita harus pilah-pilah ya antara penyebab gangguan telinganya di telinga mana. Kalau di telinga luar, telinga tengah, oke, masih bisa membaik. Tapi kalau penyebabnya gangguan di telinga dalam, prognosisnya lebih jelek. Begitu. Ya, Dok. Selain dari efek samping pemakaian headset yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, ada tidak sih, Dok, berbagai faktor yang bisa menyebabkan pendengaran kita itu bisa terganggu, Dokter? Oke, itu tadi ya sudah saya sampaikan. Pendengaran terganggu paling sering adalah karena serumen atau kotoran. Itu paling sering. Yang datang ke poli hampir sebagian besar kalau keluhan pendengarannya menurun, kemudian sudah rasanya nggak dengar, otomatis pengennya korek-korek ya. Korek dengan cotton bud malah mendorong masuk sampai ke depan gendang telinga. Itu semakin full, nggak kedengeran sama sekali. Jadi itu yang pertama bisa disebabkan karena kotoran telinga ya. Kemudian gangguan pendengaran yang lain bisa karena infeksi misalnya. Otomatis ada proses peradangan di dalam telinga, penurunan pendengaran bisa terjadi ya. Kemudian yang ketiga bisa karena gangguan di telinga dalam. Itu tadi ya, penggunaan headset atau mungkin pekerja pabrik ya yang bekerja terpapar bising mesin pabrik sudah bertahun-tahun, berjam-jam, ya, tanpa sumbat telinga, ya, tidak memakai earplug, itu bisa menimbulkan gangguan pendengaran di kemudian hari ya, tahun-tahun kemudian. Jadi sebenarnya gangguan pendengaran itu banyak penyebabnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.